إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepadanya dengan menyempurnakan setiap ibadah-ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita di dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bertakwa kepadanya dengan memanfaatkan momen-momen yang tersisa dari bulan Ramadan untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita menjadi alumni-alumni yang sukses ketika Ramadan telah pergi dari kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan akan segera pergi dari kita dan akan datang kepada kita hari untuk bergembira, yaitu hari raya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hari raya agar supaya kita banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an agar supaya kalian banyak-banyak bertakbir walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian banyak-banyak menyebut nama Allah, yaitu dengan cara bertakbir pada hari di mana kalian diberikan hidayah oleh Allah untuk berjumpa dengan hari raya Idul Fitri, dan agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri adalah hari untuk bergembira. Hari di mana kita bisa makan dan minum setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa. Hari di mana kita bisa menyambung tali silaturahim antar sesama keluarga, baik yang dekat ataupun yang jauh. Hari di mana seorang muslim merasakan kegembiraan karena sesungguhnya ia berharap dengan kegembiraan tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar supaya hari raya kita menjadi hari raya yang sempurna, hari raya yang berpahala, bukan hari raya yang berdosa, maka hindarilah beberapa kemungkaran-kemungkaran tersebut yang dianggap lumrah dan biasa terjadi di hari raya. Karena apabila kekurangan-kekurangan, kemungkaran-kemungkaran dilakukan di hari raya sekalipun dianggap lumrah, maka hari raya kita menjadi hari raya yang penuh dengan dosa, bukan hari raya yang penuh dengan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemungkaran yang pertama yang sering dilakukan di hari raya adalah senantiasa meniru-niru gaya berpakaian orang-orang kafir, baik dengan cara memakai pakaian-pakaian yang tidak dibenarkan oleh syariat atau meniru gaya-gaya orang kafir dalam kehidupan, maka sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan oleh syariat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadisnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
perhatikanlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka. Termasuk diantaranya adalah cara berpakaian. Apabila kita mengetahui cara berpakaian seperti ini bukan termasuk bagian dari syariat yang mana seorang muslim diperbolehkan untuk melakukannya, maka ia tidak boleh menggunakan pakaian tersebut. Ya, apalagi berpakaian yang sifatnya itu menjadi ciri khas mereka, maka ini dilarang dalam Islam. Kemudian di antara kemungkaran yang berkaitan dengan masalah pakaian juga adalah banyaknya para wanita yang berpakaian namun dengan pakaian-pakaian yang menyerupai lekuk tubuhnya, sebagaimana ia berpakaian namun seperti halnya ia telanjang. Dan itulah yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Celakalah para wanita yang mana mereka berpakaian akan tetapi seperti halnya orang telanjang." Para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah berpakaian ketat, membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, maka ini yang dilarang oleh syariat. Di antara juga bagi wanita adalah tidak menutup auratnya ketika hari raya, bahkan membuka auratnya di hari raya. Bahkan laki-laki yang saat itu wajib baginya untuk mendidik anak dan istrinya, anak-anak perempuannya dan istrinya, malah justru membiarkan anak-anak dan istrinya untuk membuka aurat di hari raya. Maka inilah kemungkaran-kemungkaran. Sebagian besar di antara kita mengatakan, "Ustaz, bukan hari raya adalah hari di mana kita berekspresi?" Maka kita katakan, siapa yang mengatakan hari raya adalah hari untuk berekspresi semau-mau kita? Siapa? Islam mengatur bagaimana cara berpakaian, sebagaimana Islam telah mengatur bagaimana kita membuang hajat. Jangankan masalah pakaian, Islam telah mengatur bagaimana caranya buang hajat. Maka perhatikanlah pakaian-pakaian yang digunakan oleh anak dan istri kita. Wahai para pria, wahai para ayah, wahai para suami, tanggung jawabmu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun salatmu, sebanyak apapun zikirmu, sebanyak apapun Al-Qur'an yang kau baca, jika seandainya engkau tidak bisa mendidik anak dan istrimu untuk berpakaian dengan cara yang benar, bisa jadi itu menjadi sebab terbesar engkau dilemparkan ke dalam api neraka, naudzubillah. Oleh karenanya, para ulama mengatakan sesungguhnya pada pakaian seorang wanita terdapat cerminan kualitas seorang laki-laki sebagai seorang ayah dan pula sebagai seorang suami. Maka laki-laki yang berkualitas sebagai seorang suami, dia akan menjaga istrinya agar supaya tidak membuka auratnya, baik di hari biasa ataupun di hari raya. Bapak yang berkualitas adalah bapak yang melarang putrinya membuka aurat, baik di luar hari raya ataupun di dalam hari raya. Mengapa demikian? Karena dia tahu wanita yang ada di dalam rumahnya bisa menjadi sebab ia masuk ke dalam surga, ataukah bisa menjadi sebab ia masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemungkaran di hari raya yang berikutnya adalah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, atau wanita berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kenalilah mahram-mahram kita, agar supaya kita tidak bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Sekalipun masih anak kecil, sekalipun belum baligh, maka jangan dibiasakan. Kita punya anak perempuan, dibiasakan untuk bersalaman dengan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La ayyu ta'ana fi ra'si rajulin bimahitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang ditusukkan jarum besi pada kepalanya dengan jarum besi yang sangat panas adalah lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku seumur hidupku tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram." Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada wanita-wanita tua. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada para gadis. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada anak-anak perempuan yang masih anak-anak. Ada.
Akan tapi Nabi SAW tidak pernah menyentuh mereka sekalipun bersalaman. Salah satu di antara kebiasaan kita yang kurang tepat adalah mengajarkan anak-anak perempuan kita untuk bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pamannya, bukan saudara kita sebagai paman dari anak kita, bukan. Tapi kepada ustadz, ayo nak, ada ustadz, salim ke ustadz. Maka ini tidak boleh jemaah, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena meskipun anak ini belum baligh, akan tetapi laki-laki yang ia salami itu sudah baligh. Maka ancaman bagi siapapun yang telah sampai usia baligh namun dia tetap bersalaman dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terutama di hari raya, kenalilah orang-orang yang bukan mahram kita, yang mana kita tidak boleh bersalaman dengannya. Siapa saja mereka? Di antaranya adalah sepupu kita. Sepupu kita bukan mahram kita. Sepupu kita bukan mahram kita. Ipar kita bukan mahram kita. Istri dari paman atau bibi, istri dari paman kita. Suami dari bibi kita apabila kita adalah perempuan. Ajarkan kepada anak istri kita. Maka itu bukan mahram bagi kita. Tetangga kita yang lawan jenis bukan mahram bagi kita. Karib kerabat kita yang bukan mahram bagi kita, maka tidak boleh bagi kita untuk bersalaman. Maka cukup bagi kita untuk memberikan isyarat saja, dan itu adalah bentuk syariat Islam yang harus ditegakkan di tengah-tengah kita. Memang terasa asing, memang akan dicap sombong, akan tetapi lebih baik kita dituduh dengan macam-macam oleh manusia. Yang penting kita selamat dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemungkaran-kemungkaran di hari raya, di antaranya adalah bercengkrama atau berbaur, bercampur baur dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Ini menjadi sebuah kebiasaan, tidak sekedar bersalaman tapi bercampur baur. Ada yang ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Maka ini terlaknat. Nabi SAW telah bersabda dalam hal ini, terutama kita bercengkrama dengan ipar kita. Biasa tidak bercengkrama dengan ipar itu? Kita anggap biasa. Pasangan dari adik kita yang lawan jenis, ya, pasangan dari saudara atau dari saudara kita, istri dari saudara kita, kita anggap sebagai ipar. Kemudian kita ajak dia bercengkrama, berbicara dan bergaul. Maka ini dilarang oleh syariat. Mengapa demikian? Para sahabat radhiyallahu anhum pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Berhati-hatilah kalian masuk kepada para wanita, menemui para wanita. Faqala rajulun minal ansar. Maka datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamwa?" Bagaimana pendapatmu dengan ipar? Karena kami biasa ngobrol dengan ipar, itu biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ipar adalah maut. Ipar adalah maut. Dan hadis ini sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya betapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Di antaranya adalah berinteraksi dengan lawan jenis kita dari ipar-ipar kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemungkaran-kemungkaran hari raya yang berikutnya adalah mengkhususkan, perhatikan kalimat ini, mengkhususkan ziaratul kubur di hari raya. Mengkhususkan. Kita bukan berarti melarang untuk ziarah kubur. Kalau mau ziarah silakan sekarang ziarah. Setelah Jumatan, kuburan pemakaman umum terbuka lebar.
Ziarahlah sekarang. Setelah sholat silakan ziarah. Yang dilarang oleh syariat adalah mengkhususkan ziarah. Kenapa kok harus di hari raya saja? Islam memerintahkan kepada kita untuk ziarah kapanpun. Mau siang, mau sore, mau malam, mau ba'da isya, mau jam 1 malam, mau jam 2, mau subuh, terserah. Yang nggak boleh adalah mengkhususkan hari-hari tertentu untuk ziarah, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah mengkhususkan hari-hari tersebut untuk ziarah. Silakan datangkan dalil satu saja dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Rasulullah mengkhususkan hari raya untuk ziarah. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya tidak mengkhususkan hari raya untuk ziarah, tapi karena kuburan orang tua saya di kampung jauh dan saya hanya bisa menengoknya 1 tahun sekali dan itu di momen hari raya, bagaimana? Maka kita jawab, demi menghindari larangan tersebut, maka silakan datang ke pemakamannya sehari setelah lebaran. Jadi di momen lebaran fokuslah kita untuk bersenang-senang karena rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Dan sehari setelahnya maka silakan jika ingin berziarah, bebas. Dan alhamdulillah kita bisa cuti bukan cuma di hari raya saja, bahkan bisa 7 hari setelah lebaran. Maka silakan manfaatkan untuk ziarah. Tengok pemakaman atau kuburan-kuburan dari keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita yang telah wafat, dan doakan rahmat bagi mereka. Yang penting jangan ada kekhususan atau mengkhususkan hari berupa hari raya untuk berziarah kubur, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ingatlah, ziarah kubur itu adalah ibadah. Dan semua ibadah harus berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak bisa salat Jumat 4 rakaat, tidak bisa. Kita salat Jumat 2 rakaat. Kita tidak bisa salat asar 1 rakaat, tidak bisa. Kita salat asar 4 rakaat. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kemungkaran hari raya adalah boros dalam membelanjakan harta yang tidak ada manfaatnya. Boros dalam membelanjakan harta yang tidak bermanfaat. Di antaranya juga adalah makanan-makanan yang banyak terbuang di hari raya. Betapa banyak makanan-makanan yang terbuang, jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, akan tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan israf, berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Wala tubadzir tabdzira. Jangan berbuat mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan berbuat mubadzir, karena sungguhnya menghambur-hamburkan harta secara boros adalah perbuatan dari teman-teman syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan sungguhnya syaitan kepada Rabbnya adalah makhluk yang kufur. Ingatlah, harta-harta kita jangan dikeluarkan untuk perkara-perkara mubadzir. Di antaranya juga adalah membelikan anak-anak kita dengan petasan-petasan yang hukum asalnya tidak ada manfaat bagi kita. Tidak ada manfaat bagi anak-anak kita, malah memberikan kemudaratan kepada mereka, memberikan kemudaratan kepada tangan-tangan anak-anak kita, memberikan kemudaratan kepada tetangga, membuat orang kaget, membuat bayi-bayi menangis, mengganggu orang-orang yang sedang istirahat dan tidur. Maka jangan biarkan anak kita membeli petasan. Ustaz, yang penting senang. Tidak semua yang senang-senang itu disepakati oleh syariat. Jika seandainya itu mengandung unsur dosa, maka oleh syariat dilarang. Karena sungguhnya Islam menjaga jiwa, juga menjaga harta. Ma'asyarul muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara kemungkaran di hari raya juga adalah di hari raya itu pula kita banyak menjumpai diri kita dan kaum muslimin meninggalkan salat berjamaah di masjid karena sibuk dengan halal bihalal, karena sibuk dengan silaturahim. Lihatlah bagaimana hari pertama dari bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Kita jamin tidak semua masjid terisi penuh. Atau bisa kita katakan semua masjid kosong, melompong. Tidak seperti halnya bulan Ramadan. Bayangkan saja, dengan alasan apa? Iya, penduduk di sini mudik. Bayangkan itu. Di waktu sholat kita berada di rumah, bicara, ngobrol segala macam dengan tujuan silaturahim. Akan tapi ada yang lebih mulia daripada itu semua. Kita tinggalkan ucapan-ucapan dan obrolan kita makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Salatlah 5 waktu di masjid.
sekalipun kita sibuk dalam rangka silaturahim kepada tetangga, kepada karib kerabat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemungkaran hari raya yang terakhir adalah membiasakan diri kita untuk bertransaksi ribawi dalam proses penukaran uang yang tidak syar'i. Seperti halnya seseorang apabila ia ingin menukarkan uang 100.000 dengan pecahan 10.000, maka dia mendapatkan uang hanya 90.000. Atau dia membayar 110.000, maka ini adalah riba. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu qardin jarra alaihi al-manfa'ah fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang, penukaran alat-alat ribawi yang mendatangkan keuntungan, maka itulah riba. Maka hindari hal-hal demikian. Kalau Anda mau membantu orang untuk penukaran uang, maka silakan 100.000 ditukar dengan pecahan 10.000 dapat 10. Tidak usah melebih-lebihkan. Itu salah satu di antara cara Islam mengatur ekonomi di atas ta'awun. Bukan seperti kapitalisme yang semuanya harus mendapatkan keuntungan materi, sekalipun harus melanggar syariat, berbuat dosa, yang penting banyak keuntungannya, padahal hal itu tidak akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menghindari kemungkaran tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita setelah datangnya bulan Ramadan, dan Allah memberikan amal-amal yang diterima, menjadikan amal-amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat ketakwaan setelah Ramadan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا قوي يا متين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله واقيموا الصلاه.